Resepnya bisa dilihat di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Gunakan 8 tepung terigu, 400 gram blue band atau margarin. Terus ini 150 gram aku gunakan gula bubuk. Terus ini ada susu 4 sendok makan, ada 4 telur, dan ini aku gunakan 50 gram keju ini room butter. Terus ini ada keju edam, ini dia namanya keju edam. Aku cuma menggunakan seperempatnya aja. Ini aku gunakan untuk olesan aja. Dan ada juga ini susu 1 sendok makan aja, dan ini untuk keju parutnya. Oke, ini aku gunakan 400 gram mentega. Ini 50 gram room butter aku masukin ke dalam. Terus ada ini gula pasir. Setelah aku mixer sebentar tadi room butter sama margarinnya, ini aku masukkan gula bubuknya atau tepung gulanya ya. Oke, kemudian kita masukkan 4 kuning telur tadi, yang kuningnya aja yang udah dipisahin dari putihnya. Terus setelah itu kita mixer lagi deh. Tuh ada suara-suara kayak suara anjing ya guys, karena aku percepat videonya jadi kayak suara anjing yang kejepit jadinya. Begitulah kalau di tempat kami udah maklum banyak binatang. Oke, ini aku masukkan tepung terigunya. Aku buat bertahap aja, 3 sendok. Setelah itu aku mixer lagi supaya nanti dia kegabungnya itu lebih mudah. Kalau misalnya kita buat sekaligus itu tangan kita bakalan pegal banget, soalnya berat rasanya gitu ya. Ini kita mix aja. Berat seberat aku merindukanmu. Bercanda. Ini aku mixer lagi, dan ini videonya aku percepat ya, soalnya sempat aku buat nggak dipercepat ini bakal lama banget, makanya suara mixernya nggak ada ya, karena aku bisukan. Terus itu aku rekam lagi suaraku. Ini aku masukin lagi tepungnya, terus aku mixer lagi deh. Copot. Ini lumayan pegel ya kalau misalnya kita langsung buat sekaligus, jadi bagusnya itu bertahap aja. Dan kalau misalnya kita pakai butter itu jadi lembut gitu ya, ditambah kita pakai keju, aduh lebih enak banget nih, serius enak banget. Oke, aku masukkan susu bubuknya, terus aku mixer lagi. Nih bentar aja ya, pokoknya dia sampai susunya itu kegabung semua rata gitu. Ini aku parut kejunya yang tadi udah aku siapkan biar gampang digabung sama adonannya. Ini kejunya ini buat kayak rasanya tuh lebih yummy gitu. Dan kejunya ini aku beli di Irian, maksudnya di swalayan Irian, soalnya agak susah ya nyarinya. Kalau di pajak mungkin lumayan banyak. Oke, sayang banget ya, jadi aku apain kayak gitu aja. Ini aku mix lagi sampai rata.
Ini aku percepat videonya ya guys. Oke guys, ini aku buat takarannya itu pakai sendok yang ini supaya besarnya itu sama semua. Dan tahu nggak, hasilnya itu ternyata jadinya besar-besar banget. Ini sebenarnya udah ada juga yang udah aku panggang, cuma tadi masih males banget buat videonya. Ini aku videoin lagi ya, karena kalau misalnya buat nastar gini sumpah deh gak tahan, udah mau makan cepat-cepat gitu. Jadi nanti aja buat videonya gitu ya kan. Sekarang aku buat videonya prosesnya gimana. Ini aku bulat-bulati dulu, terus taruh nanas, selai nanas. Dan selai nanasnya itu udah ada di video aku sebelumnya. Jujur aja nih videonya udah gak lama, aku males banget untuk ngeditnya karena penontonnya mungkin gak banyak-banyak banget gitu. Yaudah, dan setelah diingatin sama adik aku baru aku edit lagi videonya guys. Ini nanasnya, jujur aja video untuk buat nanasnya itu udah hilang, dan aku wajib harus buat video baru lagi sebelum video ini diupload, karena harus duluan ya selain nanasnya. Ini gampang aja ya, dan jujur aja kalau pakai plastik itu agak lebih rempong. Kalau misalnya sapu tangannya itu sapu tangan plastik, jadi aku saranin pakai sapu tangan karet aja. Ini rempongnya minta ampun. Dia udah kuat. Tadi udah aku campur sama. Oke, ini setelah aku tuang susu, aku aduk-aduk. Jadi fungsi susu ini, tepung susu itu supaya wangi. Fungsinya tuh supaya wangi ya guys. Dan aku itu kalau beli tepung susu itu pasti yang kilo-kiloan biar murah. Kalau aku pakai Denka atau yang bermerek pasti udah nggak cukup uang aku guys. Sedangkan kalau buat nastar ini mehong banget dan emang enak. Ini bukan karena aku nggak punya kuas guys, tapi emang kuas aku itu ketebalan banget, salah beli. Jadi kalau pakai itu udah lebih banyak nyerap telur, kuning telur, sedangkan kuning telur itu kan agak mahal ya. Jadi aku bikin yang dari ujung sendok ini aja lah, aku potong terus aku ikat. Oke, ini dia yang udah aku panggang. Ini pakai alat panggangnya itu sederhana. Kenapa? Kita itu nggak punya oven, jadi kita pakai kuali aja. Dan jujur ini nggak gosong, aku udah angkat nggak gosong, pantatnya nggak gosong, dalamnya nggak gosong. Ini aku pakai saringan kukusan yang sering aku buat video juga untuk masak kue basah. Jadi untuk kue kering bisa digunakan dengan dengan kuali yang seperti ini ya. Aku pakai kuali yang besar banget, yang gede banget, yang jarang dipakai. Yang dipakainya itu cuma waktu mau pesta, bukan deng, ada acara gitu. Tapi kalau ada kuali agak sedang juga bisa ya dicoba pakai itu. Ini lumayan loh guys, nih hasilnya kayak pakai oven juga, cuma ya rajin-rajin lah dibersihin. Setelah udah kejunya itu kan kayak jatuhan gitu. Terus aku gak ada kertas roti ya. Akhirnya untung ada yang merah-merah ini biar pantatnya itu nggak gosong. Aku biasanya pakai kertas roti, kertas kue itu loh. Cuma kebetulan gak ada dan ini udah malam. Itu biasanya ada di pajak aja atau di tempat jual-jual bahan ya. Tapi di sini kurang lengkap. Aku buat seadanya aja. Ini udah aku susun rapi, terus aku tutup. Aku cek-cek ini karena tadi telurnya itu kan udah agak pucat. Kalau udah agak pucat kayak gini, kita olesin lagi. Itu tadi aku tinggalkan kira-kira 15 menit ya. Itu aku olesin lagi. Oke, baru nanti aku buat keju. Dan sebenarnya kalau bisa, kalau misalnya ada kawan gitu kan, kita ngoles satu lagi buat kejunya, karena nanti kalau misalnya kuningnya itu udah agak kering, jadinya kejunya itu kurang lengket gitu di di kuenya gitu, di roti nastarnya. Jadi lebih bagus satu ngolesin, satu lagi taruh kejunya gitu, kayak kerjasama gitu loh guys. Guys, ini menggunakan api yang benar-benar kecil. Ini supaya dia nggak cepat gosong dan hasilnya itu matang merata. Dan ini aku udah buat kejunya.
sebelum kuningnya mengering. Tapi ini udah agak-agak kering ya, namanya juga aku sendiri yang ngerjain guys, biasalah. Ini udah sebenarnya udah tahap keberapa ya, udah tahap keempat mungkin atau ketiga ya, udah ketiga loyang kayaknya nih. Dan aku buatin semua. Kalau kalian pecinta keju bisa banyak-banyak ya, kalau aku ini juga udah lumayan banyak. Ini sampai aku oles lagi ya pakai kuning telurnya karena udah kayak kurang lengket gitu. Seandainya ada 2 orang, kalian bisa kayak kerja sama, bagi 2 lah, satu yang ngolesin, satu lagi yang bikin kejunya supaya dia lengket. Oke, aku tutup. Setelah 15 menit aku buka, dan ini udah kering, udah mateng. Itu emang benar-benar udah matang. Jadi itu setelah kita masukkan, tunggu 15 kan tadi 15 menit, terus oles lagi kuning telur, oles kedua kalinya sekalian keju, baru tinggal baru buat lagi 15 menit dan pasti udah matang. Dan aku juga biasanya yang di pinggir-pinggir aku buat ke tengah, yang di tengah aku buat ke pinggir, aku bolak-balik gitu biar hasilnya matang merata. Jadi ini udah benar-benar matang ya, jadi 30 menit lah kira-kira satu loyang. Ini aku masukin lagi yang baru, dan kami tukaran. Ada doi yang aku pertama tadi liatnya, loh kok ini kok jadi tangan aku jadi kayak besar gitu berurat. Ternyata tangan doi guys. Dia datang ke rumah bentar, dan tentunya kalau dia datang kita suruh. Ini karena tadi kan aku nggak sempat ngapainnya bikin apa namanya itu kejunya, udah sekalian aku buatkan kejunya. Tapi emang lebih bagus itu apa namanya, dioles dulu kuning telur dulu, setelah 15 menit baru dioles lagi, baru ditaruh keju. Kalau langsung dibuat kayak gini dia kejunya itu jadi matang banget ya, dan kurang kuning gitu, kurang kuning nastarnya. Tapi yang perlu itu sih bukan penampilannya, yang perlu itu rasanya, karena itu kayak cuma topping-topping doang, cuma toppingnya aja. Ini ditutup terus aku ditinggal 15 menit. Pokoknya hasilnya itu kalau satu loyang itu 30 menit. Oke guys, ini dia yang terakhir, dan gak akan aku buat lagi prosesnya karena tadi udah semua ya prosesnya itu, mulai dari ngoles, bikin keju sama yang lainnya udah. Jadi ini aku tinggalkan. Dia hasilnya guys, cantik banget kan. Ini udah aku susun di toples. Dan kalau kuning-kuningnya itu tergantung sama banyaknya kita buat kuning telurnya ya. Ini semua. Dan ini dia karena aku pasang nutupnya nggak ada toples lagi, semua udah kepake untuk roti lain, jadi retak gitu. Dan ini jujur aja enak banget guys, kalau kalian makan lumer banget. Ini kayak tampilan apanya kurang ya, karena aku apanya itu kuning telurnya itu cuma sedikit aku olesi, jadi kayak kurang kuning gitu. Ini kira-kira hampir 2 kilo lah kalau tadi semua aku kiloin, tapi karena udah kemakan guys, nggak sanggup nunggunya, ya udahlah, jadi ini hampir 1 kilo, hampir 1,5 kilo.